Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Rizky Akmalia, NIM T 2019 7036. Saya di sini akan menjelaskan pengertian kurikulum. Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Inggris, yaitu kata curriculum, yang berarti rencana pelajaran. Kata curriculum sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu curere, yang berarti berlari cepat, tergesa-gesa, menjelajahi, menjalani, dan berusaha. Tapi secara gampangnya, kurikulum diartikan sebagai rancangan sejumlah mata pelajaran yang harus dikuasai oleh siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana, isi, dan bahan untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum adalah sebuah sistem. Sebagai sebuah sistem, kurikulum pasti mempunyai komponen-komponen atau bagian-bagian yang saling mendukung dan membentuk satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sedangkan matematika sendiri merupakan satu bahan kajian yang memiliki objek abstrak dan dibangun melalui proses penalaran deduktif, yaitu kebenaran suatu konsep yang diperoleh sebagai akibat logis dari kebenaran sebelumnya. Sehingga keterkaitan antar konsep dan matematika bersifat sangat kuat dan jelas. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listin Hayatul Jana dengan NIM T 2019-70001. Di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen pembentuk kurikulum. Yang pertama adalah komponen tujuan, yang kedua adalah komponen isi, yang ketiga adalah komponen strategi, yang keempat adalah komponen evaluasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen tujuan. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwa tujuan dari pengadaan kurikulum ini adalah mencapai suatu titik yang dimana itu menjadi tujuan kita atau target dari suatu pembelajaran. Oke. Komponen tujuan sendiri itu dibagi menjadi beberapa tujuan. Nah, yang saya mau jelaskan ini adalah komponen tujuan dalam kurikulum matematika. Yang pertama adalah memahami konsep matematika, yaitu menjelaskan keterkaitan antara konsep matematika dengan pengaplikasian konsep matematika itu sendiri. Dan yang kedua adalah menggunakan penalaran pola dan sifat, yaitu menjelaskan susunan bukti, menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika itu sendiri. Dan yang ketiga adalah memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model, dan menafsirkan solusi yang diperoleh. Maksudnya itu gimana sih? Maksudnya itu memecahkan masalah itu seperti seorang anak, kita kasih suatu soal. Nah, si siswa ini dituntut untuk bagaimana caranya dia dapat menyelesaikan masalah tersebut. Menggunakan cara apa, itu. Jadi begitu. Nah, untuk yang keempat, yaitu mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau suatu masalah. Nah, maksudnya itu gini. Ini kan kita membahas tentang matematika ya. Matematika ini identik dengan simbol, tabel diagram, atau semacam itulah pokoknya. Nah, ini tidak lepas dari pembelajaran matematika. Nah, gimana caranya kita sebagai pendidik itu memiliki tujuan agar dapat mengomunikasikan gagasan tersebut. Gagasan dengan simbol, dengan tabel diagram, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan matematika. Oke,
Yang kelima yaitu memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan. Jadi kembali seperti ke awal ya, kita dapat mengaplikasikan matematika dalam kehidupan sehari-hari dan diharapkan siswa itu dapat seperti memiliki rasa ingin tahu terhadap suatu hal. Misal dalam kegiatan sehari-hari kita tidak lepas dengan yang namanya jual beli. Nah, di dalam kurikulum matematika banyak sekali soal-soal yang membahas jual beli. Otomatis dia akan menerapkan pengetahuan yang dia peroleh dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dia jika menjual suatu barang, maka dia akan mengalami keuntungan berapa persen. Seperti itu contohnya. Terima kasih. Oke, yang selanjutnya adalah komponen isi atau bahan pengajaran. Nah, di sini komponen isi adalah suatu isi dari kurikulum itu sendiri. Itu mencakup apa aja sih? Nah, ini yang saya sebutkan adalah komponen isi yang umum atau yang sudah sering kita dengarkan. Yang pertama adalah dikembangkan berdasarkan kompetensi tertentu. Maksudnya itu kurikulum dikembangkan berdasarkan kompetensi tertentu. Jadi kita itu melihat kompetensi suatu siswa, lalu kita kembangkan menjadi suatu isi dari kurikulum itu sendiri. Jadi kita nggak asal, kita harus melihat kompetensi yang ada pada diri siswa pada umumnya. Oke, yang kedua adalah terdapat penekanan pada perkembangan kemampuan pemecahan masalah, kemampuan berpikir logis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan mengomunikasikan matematika. Maksudnya ini adalah intinya kita dapat mengomunikasikan matematika itu sendiri. Nah, matematika ini sangat berhubungan dengan kemampuan menuntut kita berpikir logis, kritis, dan kreatif. Jadi matematika itu menuntut banget untuk kita berpikir seperti itu. Untuk yang ketiga yaitu cakupan materi untuk STLP itu meliputi bilangan, aljabar, geometri dan pengukuran, peluang dan statistika, serta penalaran dan komunikasi. Jadi di sekolah menengah pertama itu babnya itu biasanya mengenai bilangan, aljabar, geometri dan pengukuran, peluang dan statistika, serta penalaran dan komunikasi. Untuk yang keempat, yaitu untuk SMU, yaitu meliputi aljabar, geometri dan pengukuran, peluang dan statistika, kalkulus, logika matematika, dan pemecahan masalah, serta penalaran. Nah, apa sih yang membedakan antara sekolah menengah pertama dengan SMU? Perbedaannya itu terletak pada kalkulus dan logika matematika. Memang ini setiap tahapan, maksudnya setiap tingkatan itu mengalami perubahan, peningkatan pengetahuan lah, seperti bilangan untuk di SLTP itu tidak ada, tapi untuk aljabar di SLTP itu masih diajarkan, dan di SMA juga diajarkan juga. Cuma di SMA itu mengalami pengembangan, mengalami kayak lebih mendalam lah gitu. Jadi materi untuk SLTP dan SMU itu sangatlah berbeda. Terima kasih. Oke,
Yang selanjutnya adalah komponen isi atau bahan pengajaran. Nah, di sini komponen isi adalah suatu isi dari kurikulum itu sendiri. Itu mencakup apa aja sih? Nah, ini yang saya sebutkan adalah komponen isi yang umum atau yang sudah sering kita dengarkan. Yang pertama adalah dikembangkan berdasarkan kompetensi tertentu. Maksudnya itu kurikulum dikembangkan berdasarkan kompetensi tertentu. Jadi kita itu melihat kompetensi suatu siswa, lalu kita kembangkan menjadi suatu isi dari kurikulum itu sendiri. Jadi kita nggak asal, kita harus melihat kompetensi yang ada pada diri siswa pada umumnya. Oke, yang kedua adalah terdapat penekanan pada perkembangan kemampuan pemecahan masalah, kemampuan berpikir logis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan mengomunikasikan matematika. Maksudnya ini adalah intinya kita dapat mengomunikasikan matematika itu sendiri. Nah, matematika ini sangat berhubungan dengan kemampuan menuntut kita berpikir logis, kritis, dan kreatif. Jadi matematika itu menuntut banget untuk kita berpikir seperti itu. Untuk yang ketiga, yaitu cakupan materi untuk STLP itu meliputi bilangan, aljabar, geometri dan pengukuran, peluang dan statistika, serta penalaran dan komunikasi. Jadi di sekolah menengah pertama itu babnya itu biasanya mengenai bilangan, aljabar, geometri dan pengukuran, peluang dan statistika, serta penalaran dan komunikasi. Untuk yang keempat, yaitu untuk SMU, yaitu meliputi aljabar, geometri dan pengukuran, peluang dan statistika, kalkulus, logika matematika, dan pemecahan masalah, serta penalaran. Nah, apa sih yang membedakan antara sekolah menengah pertama dengan SMU? Perbedaannya itu terletak pada kalkulus dan logika matematika. Nah, memang ini setiap tahapan, maksudnya setiap tingkatan itu mengalami perubahan, peningkatan pengetahuan lah, seperti bilangan untuk di SLTP itu tidak ada, tapi untuk aljabar di SLTP itu masih diajarkan, dan di SMA juga diajarkan juga, cuma di SMA itu mengalami pengembangan, mengalami kayak lebih mendalam lah gitu. Jadi materi untuk SLTP dan SMU itu sangatlah berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Auliana Wahyu Sapitri, NIM T 2019-7020. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen kurikulum. Tadi kan sudah dijelaskan oleh rekan saya Listi 2 poin komponen kurikulum, dan saya akan melanjutkannya, yaitu poin ketiga dan poin keempat. Komponen kurikulum yang ketiga itu adalah strategi. Apa sih strategi itu? Strategi merupakan suatu cara atau proses yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, tujuan di sini merupakan tujuan dalam proses pembelajaran. Dalam kurikulum kan berhubungan dengan pendidikan. Jadi tujuan yang dimaksud di sini tuh tujuan dalam pendidikan itu apa? Nah, kan
kita sebagai calon pendidik, pertama dalam bidang matematika, tujuan matematika itu sudah dijelaskan. Tujuan matematika itu ada pada Perdiknas nomor 22 tahun 2006, itu bisa dibaca. Jadi kita itu harus mempunyai strategi atau cara yang dapat kita lakukan untuk mencapai tujuan matematika tersebut. Jadi gini, setiap orang pasti memiliki strategi atau cara yang berbeda untuk mencapai tujuan tertentu. Itulah yang membedakan orang satu dengan orang yang lainnya dalam proses pengajarannya. Jadi dengan demikian, strategi di sini itu merupakan strategi pelaksanaan. Apa sih strategi pelaksanaan itu? Strategi pelaksanaan itu berhubungan dengan bimbingan, pengajaran, dan penilaian. Maka dari itu, dalam strategi pelaksanaan itu kan ada namanya bimbingan. Bagaimana sih bimbingan? Bagaimana kita bisa melakukan bimbingan untuk mencapai tujuan itu pada anak didik ya. Kalau dalam pendidikan itu pada anak didik, dan dalam bermatematika, pengajaran dalam bermatematika, pasti setiap orang itu punya cara sendiri bagaimana kita bisa menyampaikan materi pada peserta didik agar mudah memahami. Secara kan matematika itu tidak mudah untuk dipahami, jadi kita harus memiliki cara sendiri bagaimana sih kita bisa membuat peserta didik itu paham dengan materi yang sudah tersedia. Lalu penilaian, kalau penilaian itu ya pasti ya, kalau kita sudah melaksanakan pasti kita harus menilai seberapa paham sih dalam itu. Pembelajaran di sini tuh pembelajaran cara pelaksanaan hampir sama ya, karena itu berkaitan dengan 3 poin tadi, yaitu penilaian, bimbingan, dan pengajaran. Selanjutnya, strategi di sini itu kan tadi bagaimana sih cara kita agar bisa paham, bisa membuat peserta didik itu paham dengan matematika. Jadi kita harus memiliki tips dan trik yang bisa kita lakukan dalam proses pengajaran. Yang selanjutnya itu poin keempat, yaitu evaluasi dalam pendidikan atau komponen kurikulum yang keempat adalah evaluasi. Apa sih evaluasi itu? Evaluasi itu sebenarnya bisa disebut dengan penilaian. Jadi kita itu bisa melakukan penilaian saat sebelum melaksanakan atau sesudah melaksanakan. Nah, kan evaluasi itu ada 2. Yang pertama itu evaluasi secara rasional, dan yang kedua itu evaluasi empirik. Rasional itu kita dengan cara menduga-duga, sedangkan empirik itu kita dengan melakukan pengamatan nyata dengan mengumpulkan data. Jadi data itu bisa menjadi tolak ukur kita untuk melakukan penilaian. Ada juga evaluasi dan dilakukan sebelum, maksudnya yang dilakukan sebelum atau sesudah pelaksanaan itu. Jadi gini misalnya, contoh dalam bermatematika kita bisa menerapkan ini dua-duanya. Misalnya ya, kita memberi soal kepada peserta didik sebelum kita menjelaskan materi yang ada. Lalu kita bisa melihat seberapa paham dia saat menerima materi dengan cara belajar sendiri tanpa harus dijelaskan. Lalu kemudian yang kedua, setelah dijelaskan, evaluasi itu biasanya bisa disebut kayak ulangan atau ujian gitu ya. Jadi kan kita bisa punya nilai. Lah nilai itu kita gunakan sebagai tolak ukur, sebagai evaluasi. Itu saja dari saya. Sekian. Apabila ada salah kata atau ada materi yang kurang jelas atau saya salah dalam menyampaikan materi, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.